Selesai. Pertanyaan sering diajukan, apa artinya ini bagi saya? Pajak dan inflasi yang lebih tinggi. Pertanyaan sering diajukan, bisakah dolar Amerika ambruk? Bisakah dolar Amerika ambruk? Jawaban singkat, bisa. Ambruknya mata uang sudah berkali-kali terjadi di Amerika. George Washington mengeluarkan mata uang kontinental, uang kertas yang digunakan untuk mendanai perang revolusi Confederate dikeluarkan oleh Selatan untuk mendanai perang saudara. Kedua, banyak mata uang sudah ambruk. Saat ini Amerika mencetak uang untuk bertarung di Irak dan Afghanistan, bertagihan dan beli produk dari China. Sering diajukan apa yang bisa dilakukan seseorang. Saya punya dua jawaban singkat. Kalau pendidikan finansial Anda terbatas, seandainya menjadi Anda menyimpan uang, saya akan menyimpan emas dan perak. Saya akan membeli sedikit emas dan perak dengan setiap gaji serta bergantung padanya. Saya bertahun-tahun menyimpan emas dan perak. Harga emas masih di bawah $300 per ons dan harga perak di bawah $3 per ons. Saya tidak menabung dalam bentuk uang. Karena canggih cara juga cetakan sendiri dan cetak uang sendiri. Bagaimana Anda menciptakan pencetakan Anda sendiri? Jawab singkat, gunakan utang untuk mendapatkan aset. Apakah itu tidak berisiko? Apa itu legal? Bisa saja berisiko, tapi itulah yang pemerintah ingin kita lakukan yang menjadikannya legal. Di bab sebelumnya tentang pajak, saya menulis semakin keras Anda bekerja untuk uang, semakin besar Anda membayar pajak. Semakin keras uang Anda bekerja untuk Anda, semakin sedikit Anda membayar pajak. Semakin keras uang orang lain bekerja untuk Anda, semakin sedikit lagi Anda membayar pajak. Anda bahkan tak membayar sama sekali, nihil, kosong pajak. Jelas hal ini membutuhkan pendidikan finansial dalam tingkatan paling tinggi. Adalah tingkat pendidikan yang ayah saya inspirasikan untuk saya. Walaupun terdengar bagi kebanyakan orang, pemerintah tidak hanya ingin kita berutang, tapi juga menawarkan insentif pajak untuk berutang. Untuk lebih memahami hubungan antara uang dan utang, penting memahami sedikit sejarah tentang uang. Sejarah pendidikan industrial. Pada tahun setelah 1907, Presiden Amerika Serikat mulai berjalan saat pemerintah mulai menggunakan dolar palsu untuk membayar pengeluaran dan utangnya. Karena Amerika Serikat menggunakan banyak minyak, dolar Amerika Serikat mengalir ke Arab Saudi saat harga minyak mulai naik. Saat harga minyak meningkat, lebih banyak lagi dolar Amerika mengalir ke dunia Arab. Dolar itu sebutannya harus menemukan rumah. Jadi dia mengalir ke London karena London punya bank-bank cukup besar untuk menangani terpaan kas semacam itu. Dari London, dolar-dolar itu kembali membutuhkan rumah. Jadi uang itu mengalir kepada siapa saja yang akan meminjamnya. Karena Amerika Latin dengan senang hati minjam uang itu, dan pada akhir tahun 1970-an serta awal 1980-an perekonomian Amerika Latin masuk ke gelembung lalu meletus, menyebabkan krisis utang Amerika Latin. Dan Amerika Latin panas itu mengalir ke Jepang, menyebabkan ledakan. Kemudian pada tahun 1980 uang itu lalu mengalir ke Meksiko, menyebabkan krisis peso Meksiko pada tahun 1994, krisis Asia pada tahun 1997, krisis rubel Rusia pada tahun 1998. Secara arogan para bankir Amerika dan Wall Street menertawakan seluruh dunia. Akhirnya karena mereka percaya gelembung ledakan dan letusan yang berputar itu tak akan mempengaruhi Amerika Serikat. Selama era Presiden Clinton 1993 sampai 2001, pemerintah Amerika Serikat menyeimbangkan anggaran sehingga mereka tidak perlu meminjam uang
Itu menjadi berita buruk bagi para bankir dunia yang kemudian perlu menemukan lebih banyak peminjam. Para peminjam bisa meminjam triliunan dolar Amerika, menemukan peminjam besar dalam diri Fannie Mae dan Freddie Mac yang merupakan GSA Government Sponsored Enterprise, agen-agen kuasi pemerintah Amerika ini sangat ingin meminjam uang. Mereka meminjam 3 sampai 5 triliun dolar uang panas ini serta meminjam kepada siapa saja untuk membeli rumah baru atau mendanai ulang rumah mereka. Gelembung properti Amerika Serikat dimulai ketika diinvestigasi Fannie Mae dan Freddie Mac. Para eksekutif mereka berhenti pinjam uang panas itu, sekali lagi lautan dolar palsu. Itu perlu menemukan rumah. Pada tahun 1990 para pejabat seperti Clinton dan pemimpin federal Alan Greenspan mengubah aturan untuk bank-bank terbesar seperti Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup yang mulai mengambil uang itu. Segera juga bank-bank itu perlu menemukan seseorang untuk mengambil uang dari tangan mereka seperti Anda ketahui. Kas harus terus mengalir untuk membantu bank dan Wall Street. Kalau uang panas itu para pialang hipotek yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan pre-country with mortgage dan mencari siapapun ingin meminjam uang Amerika bergelut perumahan miskin di Amerika Serikat dan orang tak punya pekerjaan untuk kredit ditawari pinjaman ninja, no income, no job or no asset, tanpa pemasukan, tanpa pekerjaan atau aset. Dan dengan segera mereka pun menjalani mimpi masa ini bagi banyak orang. Itu mimpi yang mereka tak mampu membaca. Hipotesis sebelumnya berkembang di balon yang amat besar. Begitu properti itu diproses bank-bank besar dan Wall Street mengasuk utang beracun itu serta menjualnya sebagai aset. Pilihan baru utang alias menumpahkan utang itu disebut MBS, mortgage backed securities beragam shadow collateralized debt obligation. Last derivative utang sebagai suprema bank terbesar Wall Street menjual utang beracun sebagai hasil kebanyakan dana pensiun serta seluruh dunia. Itu tak banyak bedanya dengan menyempatnya dengan wangian menyelesaikan kebanyakan menjualnya sebagai pupuk. Satunya perbedaan antara pinjaman suprema dan rotan kuda adalah kuda memiliki nilai nyata jika digunakan semestinya. Saya menulis bahwa orang dengan pendidikan finansial sebaik dunia adalah dapat keuntungan dari krisis ini. Mereka tidak menyebabkan krisis ini, tapi berjalan bersamanya. Banyak menghasilkan jutaan, beberapa menghasilkan miliaran. Mereka masih bekerja menjual komputer kuda atau membelinya. Tak bisakah mereka mencimbaunya dan bagaimana bisa perusahaan memperingkat William Buffett Business Agurai kotoran kuda itu peringkat at 3 times. Saat orang paling pintar yang mulai menyebarkan kotoran kuda finansial itu ke seluruh penjuru dunia. Harga rumah secara global naik. Uang di seluruh dunia mereka merasa kaya akibat efek kekayaan, yang berarti mereka merasa kaya karena nilai rumah mereka naik. Lagi-lagi mereka berkeuntungan keuntungan modal dengan meningkatnya alat rumah secara salah mengira nilai bersih yang mereka naik. Seiring mereka mulai berbelanja berutang dengan seperti sapi jantan gila bayar kartu kredit dengan pengembalian ulang semua dan menitip rombongan penjualan udah lepas. Membuat saya muak
para pakar itu seperti Mantan Ketua BPRA Yusman, Ketua BPRA Benak tidak melihat balon udara panas terbesar dalam sejarah. Bisa sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.